Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, walaupun kita belajarnya di rumah, jangan lupa untuk selalu sholat duha dan murojaah Quran surat Al-Lail sampai Al-Balad ya. Nah, pembelajaran hari ini kita belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 1, 2, dan 3. Kewajiban dan hakku di rumah. Nah, pada gambar pertama, kewajiban kita yaitu belajar di rumah. Yang kedua, bermain bersama ayah dan bunda. Yang ketiga, yaitu berangkat ke sekolah atau untuk belajar di sekolah ya. Dan yang terakhir, yaitu bermain dan belajar bersama keluarga. Membandingkan dua bilangan cacah. Nilai tempat bilangan. Contohnya, 271 dibaca 271. 2 sebagai ratusan, 7 sebagai puluhan, dan angka 1 sebagai satuan. Nilainya 200-an berarti 200, 70-an berarti 70, dan satuan menjadi 1. Ada 3 lambang untuk membandingkan dua bilangan cacah. Biasanya panah ke kanan, ini adalah lambang untuk lebih besar. Contoh, 36 lebih besar dari angka 30. Nah, agar lebih mudah, biasanya ibu mengingatnya dengan menambahkan huruf I di depan lambangnya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti membentuk huruf B, yaitu besar. Jadi, lambang panah ke kanan berarti menunjukkan lebih besar. Nah, jika panah ke kiri, ini adalah lambang untuk lebih kecil dari. Contoh, 96 lebih kecil dari 99. Nah, biasanya juga ibu menambahkan huruf I di depan lambangnya. Jadi, seperti huruf K ya, atau kecil. Nah, selanjutnya lambang untuk sama besar atau sama dengan. Contohnya, 105 sama besar dengan 105. Cara mudah dan tepat untuk membandingkan dua bilangan cacah. Yang pertama, mulai membandingkan dari angka dengan nilai tempat paling besar. Contoh, pada bilangan ratusan, yaitu di huruf pertama ya, di angka pertama, berarti mulai membandingkan angka pada nilai tempat ratusan. Jika angka pada ratusannya sama besar, maka selanjutnya kita membandingkan angka dari tempat puluhan. Dan jika angka pada ratusan dan puluhan sama besar, maka kita membandingkannya dari nilai tempat satuan. Nah, supaya lebih jelas, mari kita coba lihat contohnya ya. Nina dalam 1 tahun belajar 365 jam di sekolah. Sedangkan di rumah Nina dalam 1 tahun belajar 420 jam di rumah. Nah, contohnya belajar di sekolah tadi 365 dan belajar di rumah 420. Jadi ini angka bilangan lebih kecil. Nah, 365 titik-titik 420. 3 yaitu sebagai ratusan disamakan dengan 4, angka 4. Nah, angka 3 dan angka 4 lebih besar angka 4 ya. Ini disebut dengan ratusan. Angka 6
dibandingkan dengan angka 2, yaitu sebagai puluhan, dan angka 5 dibandingkan dengan angka 0, yaitu satuan. Nah, berarti 365 lebih kecil dibandingkan dengan 420. Keberagaman di antara sesama manusia. Apakah anak-anak pernah menjemur pakaian basah? Nah, ini jenis-jenis pakaian ya. Apa yang anak-anak lakukan jika pakaian tersebut sudah kering? Nah, perhatikan langkah-langkah melipat pakaian berikut. Biasanya setelah pakaian basah yang dijemur, maka akan mengering dan langsung dilipat ya. Langkah yang pertama yaitu rentangkan pakaian. Langkah yang kedua, lipat bagian kanan dan lengan kanan. Langkah yang ketiga, lipat bagian kiri dan lengan bagian kiri. Dan yang terakhir, lipat menjadi 2. Nanti bisa dipraktekkan ya di rumah bersama ayah dan bunda. Pola irama lagu. Pola irama adalah sekelompok bunyi yang muncul secara berulang-ulang. Pola irama dapat ditunjukkan dengan tepukan tangan atau ketukan kaki. Dalam sebuah lagu ada bagian tertentu yang dinyanyikan dengan lembut, normal atau sedang, atau keras sehingga lagu enak didengar. Nah, di sini ada contoh lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud. Kita sudah sering ya mendengar lagu Menanam Jagung. Ayo kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Nah, contohnya seperti itu ya. Kalian bisa mendengarkan lagunya di YouTube. Nah, selanjutnya tugas kita hari ini yaitu menuliskan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tentunya kamu miliki di rumah. Nah, jadi dari cerita bacaan di atas, tuliskan hak dan kewajiban Nina di bawah ini. Jadi, di halaman 13 dan 14 yaitu ada hak dan kewajiban Nina. Ada cerita tentang kegiatan Nina di rumah ya. Lalu di halaman 15 kita tulis hak dan kewajiban Nina di buku tema halaman 15. Jangan lupa dikerjakan ya. Dan dikirimkan melalui Classroom. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.